Perjalanan menuju GIAS 2025 di ICE BSD, Indonesia Convention Exhibition BSD City dari Stasiun Pondok Ranji menggunakan KRL dan bus intermoda, menawarkan pengalaman lengkap intermoda modern, praktis, dan nyaman, cocok untuk pengunjung yang ingin menghindari kemacetan, serta memaksimalkan waktu selama pameran otomotif terbesar di Indonesia ini. 1. Dari Stasiun Pondok Ranji ke Stasiun Cisauk dengan KRL. Perjalanan dimulai dari Stasiun Pondok Ranji yang menjadi salah satu stasiun di lintas KRL Tanah Abang Rangkas Bitung yang memang populer di kalangan warga Tangerang Selatan. Anda naik KRL komuter lain dengan jurusan Rangkas Bitung atau Parung Panjang. Nikmati pemandangan kawasan pesisir selatan Jakarta, melintasi stasiun-stasiun seperti Jurangmangu, Sudimara, Rawabuntu, dan Serpong, sebelum akhirnya tiba di Stasiun Cisauk. Suasana di dalam KRL biasanya ramai namun relatif teratur dan kondusif untuk perjalanan santai. Sebagai informasi, seluruh KRL di jalur ini sudah menggunakan sistem pembayaran elektronik, sehingga perjalanan lebih praktis dan cepat tanpa perlu antri tiket fisik. Untuk menuju ICE BSD, tujuan Anda adalah turun di Stasiun Cisauk, yang merupakan stasiun paling dekat dengan kawasan BSD City. Jaraknya hanya sekitar 10 hingga 15 menit perjalanan lagi ke ICE BSD. 2. Dari Stasiun Cisauk ke Terminal Intermoda Pasar Modern BSD. Setibanya di Stasiun Cisauk, Anda akan langsung terhubung ke kawasan Intermoda BSD yang dikenal sebagai salah satu pusat transit modern dengan fasilitas penumpang yang lengkap. Terminal Intermoda terintegrasi langsung dengan stasiun sehingga hanya tinggal berjalan kaki sebentar ke halte bus atau area shuttle. Di sini, Anda dapat beristirahat sejenak, membeli makanan atau minuman, atau mencari informasi jadwal shuttle bus ke ICE BSD di papan informasi digital yang tersedia. 3. Naik shuttle bus gratis dari Intermoda Pasar Modern ke ICE BSD. Pada periode GIAS 2025, panitia menyediakan shuttle bus gratis khusus dari Pasar Modern Intermoda BSD menuju ICE BSD. Shuttle ini tersedia setiap hari selama pameran, mulai pukul 10 WIB hingga sekitar pukul 20 WIB, dengan frekuensi keberangkatan sekitar setiap 15 hingga 30 menit tergantung hari kerja atau akhir pekan. Cukup menunggu di area shuttle, pengunjung bisa naik bus ber-AC yang nyaman dengan awak ramah dan petugas keamanan di setiap keberangkatan. Perjalanan dari Intermoda ke ICE BSD hanya 10 hingga 15 menit saja. Berkeliling kawasan BSD City yang hijau dan modern, nuansa antusiasme terasa di dalam bus. Penumpang didominasi rombongan keluarga, pecinta otomotif, dan komunitas anak muda yang sudah tidak sabar mengeksplor berbagai paviliun pameran di ICE BSD. 4. Tiba di ICE BSD GIAS 2025. Bus shuttle akan menurunkan seluruh penumpang di area drop-off utama di Outdoor Hall 11 ICE BSD berdekatan dengan pintu masuk pameran. Area ini menjadi pusat aktivitas dengan petugas event, kerumunan pengunjung, dan berbagai fasilitas seperti booth tiket, zona kuliner, dan info point. Kemudahan akses transportasi umum ini membuat perjalanan Anda efisien, hemat, dan menyenangkan tanpa perlu pusing memikirkan parkir ataupun kemacetan menuju ICE BSD yang sering terjadi saat event besar seperti GIAS 2025. Pengalaman dan tips. Sistem integrasi moda transportasi dari KRL ke bus shuttle Intermoda memberikan pengalaman urban transit yang seamless, modern, dan ramah lingkungan. Pastikan datang di pagi hari untuk menghindari antrean panjang di bus shuttle pada jam sibuk akhir pekan. Nikmati suasana BSD City yang tertata rapi dan pemandangan urban BSD yang menawan selama perjalanan dari KRL sampai ICE BSD. Perjalanan dengan KRL dan bus shuttle Intermoda menuju GIAS 2025 di ICE BSD adalah gambaran kemudahan transportasi publik Jabodetabek yang semakin ramah pengunjung event besar, moda yang cocok untuk siapa saja, mulai dari keluarga, pelajar, hingga profesional otomotif. Setelah tiba di Stasiun Cisauk, kita akan melanjutkan perjalanan dengan bus Intermoda menuju Pasar Modern BSD. Untuk sampai ke halte bus, kita harus berjalan agak jauh melalui jembatan panjang.
Tapi tenang saja, jaraknya hanya sebentar dan tidak terlalu melelahkan. Jembatannya sudah bagus dengan pemandangan yang asri, sehingga berjalan kaki sambil menikmati suasana sekitar jadi pengalaman yang menyenangkan. Sedikit latar belakang tentang Stasiun Cisauk. Stasiun ini merupakan salah satu stasiun tertua di wilayah Tangerang. Dibangun sejak tahun 1899 pada masa kolonial oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda bernama Stadsspoorwegen. Stasiun ini awalnya adalah halte kecil yang melayani jalur Duri Rangkas Bitung yang penting untuk menghubungkan warga pesisir Banten dengan ibu kota Batavia, sekarang Jakarta. Meski telah mengalami banyak renovasi, bangunan tua bersejarah dengan gaya arsitektur Eropa yang klasik masih dipertahankan, seperti jendela dengan model kupu tarung dan ornamen besi yang menjadi ciri khasnya. Pada 2019, Stasiun Cisauk selesai menjalani modernisasi besar-besaran menjadi stasiun yang megah dan luas dengan fasilitas lengkap, termasuk fasilitas ramah difabel, skywalk, dan area menunggu yang nyaman, namun tetap menjaga nilai sejarahnya sebagai aset cagar budaya. Setelah berjalan dari stasiun, kita akan sampai ke Terminal Intermoda Pasar Modern BSD yang terintegrasi dengan stasiun ini. Disinilah tempat naik shuttle bus yang mengantar ke lokasi ICE BSD, tempat GIAS 2025 berlangsung. Perpindahan dari KRL ke bus di sini sangat nyaman dengan fasilitas yang memadai, menjadikan perjalanan menuju pameran otomotif ini efisien dan menyenangkan. Jadi, singkatnya, perjalanan singkat berjalan kaki dari Stasiun Cisauk menuju halte bus Intermoda, sekaligus mengenal sejarah stasiun yang sudah berusia lebih dari 1 abad ini, menambah pengalaman perjalanan kamu menjadi lebih kaya dan berkesan. Setelah tiba di halte bus Intermoda di Pasar Modern BSD, Anda akan merasakan kenyamanan dan kemudahan dalam melanjutkan perjalanan menuju ICE BSD. Terminal Intermoda BSD ini memang dirancang sebagai pusat transit modern yang terintegrasi secara mulus dengan Stasiun Cisauk dan Pasar Modern, sehingga perpindahan moda transportasi sangat lancar dan efisien. Terminal Intermoda BSD City ini dioperasikan mulai Februari 2021 dan berfungsi sebagai pilot project Transit Oriented Development atau TOD yang pertama di Indonesia, yang digagas oleh pihak swasta, yakni PT Sinar Maslen. Terminal ini menghubungkan berbagai jenis transportasi seperti KRL Commuter Line, shuttle bus internal BSD Link, serta bus Trans BSD. Shuttle bus gratis yang mengantar pengunjung ke ICE BSD adalah bagian dari layanan bus ini. Tersedia sekitar 14 unit bus yang melayani 6 rute utama dalam kawasan BSD City dengan frekuensi operasional yang menyesuaikan kebutuhan pengunjung pameran dan warga sekitar. Layanan ini membantu mengurangi kemacetan dan memberikan alternatif transportasi publik yang nyaman dan hemat waktu. Dari sisi fasilitas, Terminal Intermoda sangat modern dan ramah pengguna, termasuk bagi penyandang disabilitas. Fasilitas lengkap seperti lift, jalur khusus kursi roda, musola ber-AC, loket tiket, serta ruang tunggu yang nyaman tersedia di sini. Terminal didesain dengan konsep efisiensi dan berkelanjutan, serta area hijau dan taman bermain anak yang membuat menunggu bus menjadi menyenangkan. Terminal ini juga terkoneksi dengan Pasar Modern Intermoda BSD melalui Skybridge, sehingga pengunjung bisa dengan mudah berbelanja atau sekedar menikmati suasana pasar yang bersih, tertata, dan modern sebelum melanjutkan perjalanan. Pasar Modern Intermoda BSD sendiri adalah pasar modern yang menyatu dengan terminal dan stasiun, menyediakan berbagai kebutuhan harian dan fasilitas komersial dengan konsep modern dan higienis. Pasar ini menjadi pusat gaya hidup yang nyaman bagi warga dan komuter dari Jabodetabek. Selain kios-kios sembako dan makanan, pasar modern juga menyediakan food plaza, food court, ATM center, tempat parkir luas, dan pengamanan 24 jam, sehingga menjadi salah satu destinasi belanja strategis di BSD City yang terakses langsung dari moda transportasi umum. Jadi, saat sudah sampai di bus Intermoda, Anda berada di titik penting yang menghubungkan moda KRL dengan layanan bus yang mengantar ke ICE BSD. Semuanya dalam satu kawasan yang dirancang modern, efisien, dan representatif untuk mendukung gaya hidup urban masa kini, sekaligus menunjang acara besar seperti GIIAS 2025 dengan lancar dan nyaman. Jika ingin info lebih lanjut, jangan ragu bertanya kepada petugas yang ramah di terminal atau melihat petunjuk digital yang tersedia dengan baik.
Serpong Damai atau yang lebih dikenal dengan singkatan BSD City adalah sebuah kawasan kota mandiri yang terletak di Tangerang Selatan, Banten. Pembangunan BSD City memiliki sejarah panjang dan menarik yang dimulai sejak tahun 1980-an. Sebelum menjadi kota modern seperti sekarang, wilayah BSD dulunya adalah hamparan hutan karet yang tidak produktif lagi. Area ini masih sangat asri, tapi kondisi infrastrukturnya sangat minim. Jalan menuju kawasan tersebut hanya berupa jalan tanah tanpa aspal, yang membuat akses cukup sulit, terutama saat musim hujan, karena jalan menjadi becek dan penuh kubangan air. Pada malam hari, daerah ini bahkan gelap gulita dan pernah dikenal rawan kejahatan. Pembangunan BSD City dimulai oleh pengembang terkemuka Indonesia, Insinyur Ciputra, yang memandang wilayah Serpong sebagai lokasi strategis untuk pengembangan kota baru yang terencana dan mandiri. Pada tahun 1984, Ciputra bersama konsorsium pengembang besar seperti Kelompok Sinarmas, Salim, Metropolitan, dan Pembangunan Jaya membentuk sebuah proyek kolosal untuk membangun BSD City. Proyek ini diresmikan pada tanggal 16 Januari 1989 oleh Menteri Dalam Negeri Rudini. Konsorsium ini membentuk PT Bumi Serpong Damai dan menguasai lahan seluas sekitar 6.000 hektar. Investasi awal proyek ini mencapai sekitar 3,2 triliun rupiah pada masa itu, sebuah angka yang sangat besar untuk pengembangan kota. Pada awal pengembangan, akses ke BSD sangat terbatas dan relatif jauh dari pusat kota Jakarta. Transportasi umum masih jarang, namun pembangunan jalan tol seperti tol Kebunjeruk Tangerang, Merak mulai membuka akses ke kawasan ini. BSD City dirancang sebagai kota terintegrasi yang tidak hanya berfokus pada hunian, tapi juga memiliki pusat pendidikan, perkantoran, pusat perbelanjaan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum lainnya, mengusung konsep kota mandiri yang modern. Sayangnya, pembangunan besar ini terhenti cukup lama akibat krisis moneter Asia yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Pagelaran proyek BSD City sempat mangkrak dan aktivitas konstruksi berhenti kurang lebih selama 5 tahun. Hal ini membuat proyek ambisius ini sempat kehilangan momentum dan mengalami stagnasi. Setelah krisis ekonomi mereda sekitar tahun 2003-2004, saham-saham yang milik pemerintah yang berasal dari Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN dibeli oleh grup Sinarmas yang kemudian menjadi pemegang saham mayoritas PT Bumi Serpong Damai. Sejak saat itu, pembangunan kota mandiri ini mulai bergeliat kembali. Nama proyek kemudian di-rebranding menjadi BSD City untuk menegaskan identitas sebagai kota mandiri modern. Pembangunan kembali dipercepat dengan banyak pengembangan properti baru, fasilitas komersial, pusat pendidikan terkenal, hingga kawasan industri dan bisnis. Kini, BSD telah menjadi salah satu kawasan utama di Jabodetabek yang sangat populer karena kemudahan akses, fasilitas lengkap, dan kualitas hidup tinggi. BSD menjadi pusat hunian modern, pusat perbelanjaan, misalnya Aeon Mall, Cubic BSD, kawasan perkantoran, pusat pendidikan seperti beberapa universitas ternama, dan tempat berbagai fasilitas rekreasi. BSD juga dikenal sebagai pionir konsep Transit-Oriented Development di Indonesia dengan hadirnya terminal intermodal BSD yang terintegrasi dengan kereta komuter lain serta jaringan bus, memudahkan mobilitas dan akses penghuninya. Proses panjang pembangunan BSD City dari wilayah hutan karet yang sunyi dan terisolasi berkembang menjadi kota mandiri berskala besar yang terintegrasi dan modern ini menunjukkan visi besar dan keseriusan pengembang dalam membangun kota masa depan. Meski menghadapi tantangan besar seperti krisis moneter, keberhasilan rebranding dan pengembangan BSD City oleh Sinarmas menjadikannya salah satu ikon kawasan urban di Indonesia, serta modal pengembangan perkotaan terpadu dan berkelanjutan. Setibanya di ICE BSD, kita memasuki salah satu pusat pameran terbesar dan paling modern di Indonesia, Indonesia Convention Exhibition atau ICE, yang berlokasi strategis di jantung BSD City, Tangerang Selatan.
ICE adalah venue kelas dunia yang dirancang khusus untuk menyelenggarakan berbagai event besar, termasuk pameran otomotif bergengsi seperti GIIAS atau GAIKINDO Indonesia International Auto Show. Dengan luas area yang sangat besar dan fasilitas lengkap seperti hall pameran ber-AC, ruang konferensi, area parkir basement dan outdoor, serta layanan pendukung modern seperti charging station dan aksesibilitas lengkap, ICE memberikan kenyamanan maksimal bagi ribuan pengunjung setiap hari. GIIAS sendiri merupakan pameran otomotif terbesar di Indonesia yang digelar rutin tiap tahun oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO. Pada tahun 2025 ini, GIIAS berlangsung dari tanggal 24 Juli hingga 3 Agustus di ICE BSD. Event ini menghadirkan inovasi terkini dari puluhan merek kendaraan roda 4 dan roda 2 ternama, serta ratusan industri pendukung otomotif. GIIAS bukan hanya ajang pamer produk, tapi juga panggung peluncuran kendaraan konsep, teknologi terbaru seperti mobil listrik dan fitur otonom, serta berbagai aktivitas edukatif dan interaktif untuk pengunjung dari segala usia. Sejarah ICE BSD yang berdiri sebagai pusat konvensi dan pameran terbesar di Indonesia berawal dari visi mengembangkan BSD City sebagai kawasan urban terpadu dengan fasilitas modern dan terintegrasi. ICE resmi dibuka untuk umum sejak beberapa tahun lalu sebagai lokasi utama berbagai pameran nasional dan internasional, termasuk GIIAS yang sebelumnya diadakan di lokasi lain dan kini menemukan rumah terbaiknya di ICE BSD berkat kapasitas yang sangat besar dan kemudahan akses dari berbagai rute transportasi. Nantikan video-video menarik dari pameran otomotif GIIAS di video-video selanjutnya, di mana kita akan mengupas lebih dalam berbagai produk terbaru, demo teknologi canggih, serta serunya suasana di tengah komunitas otomotif terbesar di Indonesia.